Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Academic and Student Development Management Student Organization akan membahas mengenai pengantar akuntansi 2 UTS tahun 2019. Soal nomor 1. Persediaan awal dari PT Era Jaya Swasembada dan transaksi pembelian serta penjualan selama tahun 2018 diperhatikan seperti di bawah ini. Pada tanggal 1 Januari, keterangannya itu adalah persediaan awal, kuantitasnya 100 unit dan harganya 100.000. Jadi di sini kita bisa tulis pada tanggal 1 bulan Januari, keterangannya itu persediaan awal, maka kita akan ditulis pada sebelah sini, yaitu 100 unit dengan harga 100.000 per unitnya, sehingga kita dapat dikalikan menjadi 10 juta rupiah, sehingga kita bisa mengetahui persediaan awalnya itu 10 juta rupiah. Terus pada tanggal 5 Februari, keterangannya itu adalah pembelian, kuantitasnya 300 dan harganya 120.000. Maka kita akan tulis di sini pada tanggal 5 Februari, keterangannya itu adalah pembelian, sehingga kita bisa tulis pada sebelah sini dengan itemnya, dengan kuantitasnya itu 300, harganya 120.000, sehingga kita karena ini dengan metode first in first out, maka sisa yang ini diturunkan atau ditulis ulang. Dan yang ini juga keterangannya pembelian itu ulang di sini. Maka ini dikalikan sehingga jumlahnya 36 juta rupiah. Kenapa ini dipisahkan? Karena ini adalah metode dari first in first out seperti itu. Pada tanggal 7 bulan Maret, keterangannya itu adalah penjualan dengan kuantitasnya itu 100 dan harganya itu 150.000 per unit. Di sini kita dapat ditulis kuantitasnya itu adalah 100 dengan harga penjualan per itemnya itu bukan 150 yang di soal, akan tetapi harga dari 100.000 ini. Kenapa yang ini? Kenapa harga yang ini? Karena ini menggunakan sistem metode FIFO atau first in first out seperti itu. Maka ini dikalikan, jumlahnya itu adalah 10 juta, sehingga ini habis, sisanya ini tinggal kita turunkan. Harganya ini masih tetap, jumlahnya juga masih tetap. Lalu pada tanggal 10 April, keterangannya itu adalah penjualan dengan kuantitas 100 dengan harga per unitnya itu adalah 150.000. Maka di sini akan dituliskan pada tanggal 10 April penjualan 100
pada soal di sini pada tanggal 10 April ini dengan keterangan penjualan kuantitasnya 100 dan harganya itu 150, kita tidak memasukkan harga yang di soal atau yang 150.000, akan tetapi kita masukkan dengan harga yang di sini. Kita masukkan per unitnya itu, sehingga kita peroleh harganya itu, atau kita jumlahkan menjadi 12 juta rupiah. Maka sisa dari kuantitas di sini 200, karena ini dari tadi terjadi pada transaksi penjualan atau pada transaksi 10 Maret, sehingga ini dikurangi 100 sehingga isinya 200. Harganya tetap sama, 120.000. Ini. Lalu pada tanggal 2 Mei itu terjadi pembelian sebesar 100 kuantitasnya, dan harga per unitnya itu adalah 130, sehingga kita menuliskannya pada kolom ini 100 dengan harga 130.000. Kita kalikan menjadi 13 juta rupiah. Sehingga ini kita turunkan sehingga pembelian dari sini kita tambahkan di kolom ini. Kita tulis ulang. Gitu. Lalu pada tanggal 6 Juni terjadi Lalu pada 5 Juni terjadi penjualan, kita tulis di sini, penjualan dengan 200 unit. Harganya itu adalah harga dari pada sisa yang di atas di sini. Kita tulis, sehingga dikalikan 24 juta rupiah. Sehingga sisa dari ini 200 dikurangi 200 menjadi habis, sehingga kita dapat turunkan yang 100-nya ini di sini. Jadi sisanya itu adalah 100 unit dengan harga 130.000. Maka jumlahnya 13 juta rupiah. Pada tanggal 6 Juli terjadi pembelian, sehingga kita dapat menuliskannya pada kolom ini. Pembelian sebesar 300 unit dengan harga 125.000. Hasilnya
sehingga tidak bisa diturunkan atau tulis ulang. Nah, ini kita tulis ulang menjadi pada kolom sini dengan harga 125.000, maka jumlahnya itu adalah 37.500.000 rupiah. Seperti ini. Lalu pada tanggal 7 Oktober 7 bulan Oktober terjadi, keterangannya itu adalah penjualan dengan kuantitas 100. Kita bisa tulisnya pada kolom penjualan, kuantitasnya itu adalah 100, dengan harganya itu pada soal itu dengan harganya 160. Akan tetapi kita tuliskannya itu bukan yang 170.000, tapi harga yang di awal sisa, yang ini. Karena ini menggunakan sistem atau metode FIFO, maka dikalikan ini hasilnya 13 juta rupiah. Sehingga 100 dikurangi 100 itu habis, maka sisanya itu 300 unit yang ini, dan ini tinggal diturunin atau ditulis ulang. Dengan jumlah 37.500.000 rupiah. Pada tanggal 10 November itu terjadi atau keterangannya itu penjualan dengan kuantitas 200, sehingga kita bisa menulisnya pada kolom penjualan dengan 200, dengan pada soal di sini harga per itemnya itu adalah 170. Akan tetapi kita tuliskannya 125.000 karena ini sudah dibilang ya tadi itu menggunakan sistem FIFO, sehingga kita ambil harganya itu dari sisa ini. Karena ini adalah sisanya segini, kita tulis ulang di sini 100.000. Sehingga hasilnya 37.500.000. Maka dari itu sisa dikurangi penjualan tinggal 100 item dengan harga 125.000 per unitnya, maka sisanya itu adalah 12.500. Pada tanggal 3 Desember itu terjadi pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unitnya itu adalah 130. Kita tulis di sini pada tanggal 3 bulan Desember terjadi pembelian 100 unit. Dengan harga 130.000 dikalikan menjadi 13 juta. Sehingga ini kita bisa turunkan dengan harga yang sama dan jumlah yang sama. Dan ini kita pindahkan ke
ke kolom sisa sebesar 100 unit dengan harga per unitnya itu 130.000 dengan jumlah 13 juta. Maka nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2018 menggunakan sistem metode first in first out atau FIFO, sisanya itu ada 100 unit dengan harga 125.000 dengan jumlahnya itu 12.500.000 dan ada 100 unit dengan harga per unitnya itu 130.000 dengan jumlah 13 juta rupiah. Nah, pada kesempatan kali ini mengerjakan soal nomor 3 terlebih dahulu. Soal nomor 3 itu berikut ini rincian piutang tak tertagih berdasarkan golongan umur piutang. Nomor, nama debitur, dan umur. Nama debitur itu ada PTA sampai PTM. Dengan umurnya itu ada yang 1 sampai 30 hari, ada yang 30 hari sampai 60 hari, dan ada juga 61 hari sampai 90 hari. Terus ada 90 hari sampai 120 hari, dan juga ada lebih dari 120 hari. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kita harus membuat grafik atau tabel seperti ini. Dimana di sini ada tabel jangka waktu, di sini ada saldo, di sini ada estimasi piutang tak tertagih, presentase dan jumlah. Di soal pada 1 sampai 30 hari dengan saldonya PTA sebesar 1.154.500 dengan presentase atau umur piutangnya itu 0%. 0%. Kenapa 0%? Karena di bawah soalnya itu ada keterangan di mana umur piutang dan kerugiannya itu tercantum pada soal tersebut ya. Sehingga pada hari ke-31 sampai 60 hari dengan saldonya itu 260 9.500. Ini dari mana? Dari umur piutang selama 31 sampai 60 hari. Sehingga kita dapat jumlahkan menjadi 31.269.500 rupiah. Dengan persentase kerugian 1%. Maka pada jangka waktu 61 sampai 90 hari ini tidak ada terjadi transaksi atau piutang tak tertagih. Kita tulis di sini pada jangka waktu 91 hari sampai 120 hari juga. Ini kosong, ini kosong. Dan pada jangka waktu lebih dari 120 hari saldonya itu 29.576.000 dengan persentase 3%. Jumlah saldo ini dimuat atau didapatkan pada piutang tak tertagih pada PTD. Kita dapat jumlahkan saldo ini sebesar 62 juta. Sehingga saldo piutang tak
sampai lebih dari 120 hari itu jumlahnya itu 62 juta rupiah. Untuk kolom jumlah, estimasi piutang tak tertagih itu dari saldo dikali persentase, sehingga jumlah dari ini adalah 0, dan saldo 31.269.500 dikali 100%, sehingga jumlahnya itu adalah 695 rupiah. Ini dikali ini dengan hasilnya itu adalah 9887,280, sehingga kita dapat menjumlahkan sebesar 1.199.975 rupiah. Untuk poin A, jadi estimasi piutang tak tertagih sebesar 199.975 rupiah. Untuk poin B, buatlah ayat jurnal penyesuaian piutang tak tertagih. Tulis di sini B, jurnal ya. Di sini ada beban piutang tak tertagih. Terhadap penyisihan piutang ragu-ragu. Beban piutang tak tertagih itu di sisi debit sebesar 1.199.975 rupiah, yang ini. Dan penyisihan piutang ragu-ragu itu di sisi kredit sebesar